Selamat malam Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDEX Channel TV. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kadar kinerja portofolio Anda di tengah aksi wait and see pelaku pasar terkait kabar terbaru dari risalah The Fed yang tentu berimbas pada arah perkembangan suku bunga acuan serta dinamika perseteruan di Selat Hormuz seiring dengan statement Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait berakhirnya masa gencatan senjata dengan Iran. Kondisi ini mau tak mau pada akhirnya juga berimbas pada fluktuasi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terus bergerak serba terbatas sehingga menjebak laju indeks di kisaran 5.800 hingga 6.000-an saja. Lalu dengan kondisi pasar yang demikian, kiranya isu dan sentimen apa saja yang menurut Anda menarik dan penting untuk dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam menata strategi investasi selanjutnya? Namun demikian, di luar isu dan sentimen, izinkan kami dari tim redaksi IDEX Channel membawakan 5 berita terpopuler yang paling diminati di sepanjang Kamis 9 Juli 2026 oleh para pembaca idexchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi bisnis dan pasar modal terpercaya IDEX Channel. Sobat Investor, berikut berita pertama. Pengelola rumah sakit mata JEC atau JECX resmi listing pemegang saham pengendali lock-up setahun. Ya, membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang dari parade listing perdana di Bursa Efek Indonesia atau BEI oleh para emiten baru sebagai puncak dari proses penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering atau IPO yang telah mereka gelar dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu emiten yang baru saja listing perdana tersebut yaitu PT Nitra Sanata Dharma Tbk atau JECX yang notabene merupakan perusahaan pengelola dari rumah sakit mata yang dikenal publik dengan nama Jakarta Eye Center atau JSC. Minat pembaca setia IDEX Channel terhadap berita listing JSX ini rupanya begitu besar yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDEX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa trafik keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasar diterbitkan. Terkait proses IPO itu sendiri, sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, pihak manajemen JECX telah menerapkan kebijakan lock-up period atau komitmen oleh para pemegang saham pengendali untuk tidak menjual kepemilikan sahamnya dalam periode tertentu demi menjaga kestabilan harga saham dan struktur permodalan usai dilakukannya listing pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Dalam hal ini, masa lock-up period yang telah disepakati oleh pihak manajemen dan para pemegang saham pengendali dan sejumlah institusi besar yang terlibat ditetapkan selama 12 bulan alias 1 tahun sejak proses listing dilakukan. Kebijakan dan periode masa lock-up ini disepakati oleh pihak-pihak terkait sebagai bentuk komitmen penuh untuk turut menjaga dan memastikan stabilitas struktur kepemilikan saham JECX sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian dan rasa percaya diri bagi investor publik untuk turut berinvestasi di saham JECX. Selain itu, upaya pemberlakuan lock-up period juga sengaja dilakukan sebagai strategi guna meminimalisasi risiko gejolak harga saham di pasar sekunder sekaligus juga sebagai bentuk cerminan atas tingkat kepercayaan internal pada para pemegang saham pengendali dan mayoritas terhadap prospek bisnis masa depan perseroan. Masuk berita kedua, Esa Medica atau MMI siap perkuat GCG dan pacu produksi Alkes usai IPO. Selanjutnya kita masuk ke berita kedua di mana kita masih akan membahas terkait saham-saham yang baru saja melakukan listing perdana di BEI, di mana kali ini kita juga akan membahas PT Esa Medica Mandiri Tbk atau EMMI yang proses listingnya telah berlangsung pada hari Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Dalam proses IPO-nya, EMMI telah menerbitkan 522,86 juta saham baru yang mewakili sekitar 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan pasca pelaksanaan IPO. Bagi manajemen EMMI, keputusan untuk melakukan IPO dan ditutup dengan listing saham di BEI ini merupakan penanda atas capaian baru perseroan untuk berkembang menjadi perusahaan terbuka dengan tingkat tata kelola yang semakin baik atau Good Corporate Governance alias GCG. Dengan telah menjadi emiten pasar modal nasional, manajemen EMMI menegaskan komitmennya untuk senantiasa meningkatkan dan memperkuat kinerja tata kelola, memaksimalkan transparansi informasi, serta mempercepat langkah perseroan dalam membangun ekosistem alat kesehatan yang lebih mandiri di Indonesia.
Tak hanya itu, dengan telah merampungnya proses IPO dan listing, manajemen AMMI juga memastikan bakal mempercepat pengembangan kapasitas produksi dalam negeri serta meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan baik dari proyek pemerintah maupun swasta sebagai bagian dari strategi perseroan dalam memastikan adanya pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di masa mendatang. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Jelang listing IPO, PRDL catat oversubscribed lebih dari 700 kali. Masih berkutat pada bahasan terkait parade listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI, pada berita ketiga ini kita juga masih akan membahas agenda setting saham dari para calon emiten baru. Yang kali ini merujuk pada PT Prodia Diagnostik Line Tbk atau PRDL yang terpantau berhasil mencatatkan tingginya minat investor dalam proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering alias IPO yang telah dilakukan. Sebagaimana terlihat dari data hasil proses yang telah berjalan selama masa penawaran yang telah dilakukan, perseroan menerima sedikitnya 1.273.678 antrean pemesanan melalui sistem e-IPO dengan tingkat kelebihan permintaan atau oversubscription mencapai 709,93 kali dari porsi penjatahan terpusat atau pooling. Dalam proses IPO kali ini, pihak PRDL telah menetapkan harga penawaran umum sebesar Rp120 per saham atau berada di batas atas kisaran harga yang telah dirilis saat masa book building. Melalui proses IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 522,9 juta saham baru atau setara dengan 30% dari modal ditempatkan dan di-store penuh pasca pelaksanaan IPO. Demikian, melalui aksi korporasi kali ini, perseroan berkesempatan untuk mendapatkan dana segar sebesar Rp62,75 miliar. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Direktur Aman Mineral Lalnavin Chandra borong 1 juta saham AMMN, rogoh kocek Rp3,56 miliar. Berikutnya ada deretan berita terkait pelaksanaan listing saham. Kini kita beranjak pada aksi borong saham yang dilakukan oleh Direktur PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN Lalnavin Chandra terhadap saham korporasinya sendiri sebanyak 1 juta saham pada Senin 6 Juli 2026 lalu. Dalam keterbukaan informasi yang telah disampaikan oleh perseroan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI, disampaikan bahwa tujuan transaksi sepenuhnya merupakan bentuk investasi pribadi. Dalam proses transaksinya, Lalnavin Chandra membeli saham AMMN di level harga Rp3.565 per saham, sehingga total transaksi yang dilakukan tercatat mencapai Rp3.560 miliar. Demikian, melalui proses transaksi kali ini, porsi kepemilikan Lalnavin Chandra terhadap saham AMMN saat ini mencapai 53.161.300 unit saham atau setara dengan 0,073%, naik dari porsi sebelumnya yang tercatat sebanyak 52.161.300 unit. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam ini, kita masuk pada berita kelima. BEI bakal hapus 3 kriteria di papan pemantauan khusus dan atur ulang batas ARB ARA. Kini kita sampai pada berita terakhir, di mana dari bahasan terkait parade listing dan juga aksi borong saham, kini kita akan beralih pada kebijakan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai regulator sekaligus operator pasar modal nasional yang dilaporkan tengah mengkaji sejumlah kebijakan baru terkait mekanisme perdagangan di pasar modal domestik. Beberapa poin yang masuk dalam bahasan yaitu wacana penghapusan 3 kriteria papan pemantauan khusus, mengubah ketentuan auto rejection atas dan auto rejection bawah alias ARB dan ARA, serta penerapan non-cancellation period pada papan pemantauan khusus. Menurut Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi, ketiga kebijakan baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, kualitas pembentukan harga atau price discovery, efisiensi perdagangan, serta memberikan perlindungan yang lebih maksimal terhadap seluruh investor pasar modal domestik. Sedangkan dalam gambaran yang lebih luas, langkah ini diharapkan juga sebagai dukungan atas terciptanya pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, efisien, transparan, serta optimalisasi perlindungan investor secara lebih komprehensif dan menyeluruh. Ya, demikian Top 5 Edek Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu
bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya dari channel TV, idexchannel.com, dan media sosial iDirect Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.